Rusia kembali membuat negosiasi buntu dan semakin banyak ahli yakin perang pada 2026 tidak akan berakhir. Menjelang putaran ketiga negosiasi di Jenewa antara delegasi Ukraina dan Rusia, Kremlin mengajukan ultimatum baru. Di Moskow, mereka menyerukan pemerintahan eksternal di Ukraina mencopot Zelensky lalu memaksakan syarat kapitulasi Rusia kepada Kiev. Untuk tujuan ini, Kremlin mengubah susunan kelompok negosiasi dengan memasukkan pseudo-sejarawan Medinsky ke dalamnya, dan ini benar-benar merupakan penanda yang sangat penting. Sementara itu, topik utama perundingan di Jenewa pada 17-18 Februari adalah gencatan senjata energi dan isu wilayah. Secara paralel, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan Donald Trump tidak berniat keluar dari perundingan dan bertekad menyelesaikannya. Marco Rubio tidak paham mengapa dunia tidak mengagumi upaya Donald Trump soal Ukraina dan memberinya tepuk tangan meriah. Pada saat yang sama, pakar militer Ben Hodges secara langsung menyatakan bahwa menurut penilaiannya, perang di Ukraina pasti tidak akan berakhir tahun ini. Dan alasannya sangat sederhana, Donald Trump menolak untuk benar-benar memberikan tekanan kepada diktator Rusia, Vladimir Putin. Saya Alexei Peci, mari bahas topik ini dan mulai episode ini. Saya mohon kepada Anda, silakan berlangganan saluran ini, beri suka, dan tulis komentar apapun di bawah episode ini, serta berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi sekarang mari kita bahas semuanya satu persatu. Pada 17-18 Februari di Jenewa akan berlangsung negosiasi berikutnya. Dengan Rusia menyatakan isu utama adalah masalah wilayah. Ukraina berencana mengangkat isu gencatan senjata energi, ujar Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Rustem Umerov. Delegasi Ukraina tetap sama dan mereka menggabungkan keahlian militer, politik, dan keamanan. Sedangkan Rusia secara demonstratif menurunkan status delegasinya. Delegasi itu akan dipimpin asisten diktator Kremlin, Vladimir Medinsky, yang sebelumnya ikut perundingan tahun lalu di Istanbul dan dikenal sebagai pseudo-sejarawan serta ideolog Vladimir Putin. Saat itu, pihak Rusia sama sekali menolak gencatan senjata dan bersikeras agar wilayah yang diduduki diakui sebagai milik Rusia, serta membatasi jumlah angkatan bersenjata Ukraina. Sudah beredar rumor bahwa Vladimir Putin menuntut angkatan bersenjata Ukraina mundur dari Donbas dan Amerika Serikat secara hukum mengakui wilayah itu sekarang milik Rusia. Dan Medinsky paling siap mempromosikan narasi ini. Tapi saya juga memperhatikan bahwa setelah 2 putaran negosiasi di Abu Dhabi, delegasi Rusia dipimpin oleh mata-mata Rusia, Kostyukov. Moskow setelah melihat bahwa diskusi di jalur militer berjalan secara konstruktif, sekarang mencoba mengubah fokus negosiasi dari isu keamanan ke isu politik, sosial, agama, budaya, bahasa, dan seterusnya. Katanya masalah keamanan sudah lama selesai, tapi Ukraina tampaknya belum siap untuk langkah selanjutnya. Misalnya tentang bahasa Rusia, tentang gereja, tentang penduduk berbahasa Rusia, dan seterusnya. Ya, kira-kira begitu. Ini adalah upaya untuk mengaburkan inti dari pembicaraan itu sendiri, dan tiba-tiba Rusia pada saat terakhir memutuskan untuk membawa satu topik baru lagi ke dalam pembicaraan, lebih tepatnya topik lama yang baru. Sebelum perundingan di Jenewa, Rusia kembali mulai mendorong usulan Vladimir Putin tentang penerapan pemerintahan eksternal di Ukraina di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diajukan pada Maret 2025. Wakil Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Mikhail Galuzin, menyatakan bahwa Rusia siap membahas masalah ini dengan negara-negara lain setelah perang berakhir dan seterusnya. Berikut kutipannya. Preseden serupa pernah terjadi dalam kegiatan penjaga perdamaian organisasi dunia. Secara umum, Rusia siap membahas dengan Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara lain kemungkinan penerapan pemerintahan eksternal sementara di Kiev. Langkah ini memungkinkan pemilihan demokratis di Ukraina dan membawa pemerintahan efektif berkuasa. Pemerintahan itu memungkinkan penandatanganan perjanjian damai komprehensif dan dokumen kerja sama antar negara di masa depan. Menurut Anda, jika Galudin bicara soal kerja sama Ukraina dan Rusia, siapa yang akan tercipta? Kremlin menawarkan dirinya sendiri, yaitu Moskwa, sebagai kekuatan utama dalam pemerintahan eksternal Ukraina di masa depan. Idenya adalah menggantikan gagasan okupasi dengan definisi indah tentang pemerintahan eksternal selama pemilihan berlangsung.
Kremlin juga mengisyaratkan belum siap menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Kiev saat ini. Saya ingatkan, pada 28 Maret tahun lalu, Putin menyatakan pemerintahan sementara internasional di Ukraina bisa membantu mengakhiri perang. Rusia belum tahu pihak yang harus diajak membuat kesepakatan. Putin kembali menegaskan bahwa posisi Presiden Zelensky sebagai pemimpin Ukraina ilegal dan mengatakan jika dia tidak sah, maka semua di Ukraina juga tidak sah. Namun, Putin yang botak dan sering disalahpahami itu lupa menyebut dirinya juga tidak sah. Karena dia sendiri, telah memperlakukan konstitusi Rusia seperti pelacur dan dia sendiri yang mengubah konstitusi Rusia itu. Dia lupa sudah berkuasa lebih dari 25 tahun, legitimasi apalagi yang bisa dibicarakan makhluk ini. Ini juga jadi sinyal besar untuk Donald Trump. Pada musim semi tahun lalu, Amerika Serikat dengan tegas menolak inisiatif Putin soal pengelolaan eksternal Ukraina. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce, menegaskan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak ide itu karena Ukraina adalah negara demokrasi yang pemerintahannya ditentukan oleh konstitusi dan rakyatnya. Dan sekarang, seolah-olah setelah hampir setahun, di Kremlin mereka berkata, dengarkan, ya kami tidak peduli dengan apa yang Donald Trump katakan atau tidak setujui, dengarkan, kami kembali mengajukan ide ini untuk didiskusikan. Jadi pada kenyataannya, Trump bilang tidak, tak perlu dibahas. Rusia bilang ya kami tidak peduli, akan dibahas lagi. Saya tidak tahu perasaan Donald Trump setelah kejadian itu, tapi ini jelas tamparan di wajah lagi. Menurut saya, dari pihak Moskwa, wajahnya Donald Trump sudah benar-benar penuh ludah. Tapi di sisi lain, jangan lupa bahwa Donald Trump mendukung ide penyelenggaraan pemilihan presiden Ukraina. Meskipun pertempuran masih berlangsung, isu ini kembali dibahas pada tahun 2026 dalam perundingan 3 pihak di Abu Dhabi mengenai rencana perdamaian Amerika Serikat. Saya ingatkan, pemungutan suara seharusnya sudah dilakukan pada musim semi 2024, namun ditunda karena status darurat militer. Awal Desember 2025, Zelensky menyatakan siap mengadakan pemilihan dalam 2-3 bulan. Namun, Trump tak tergesa-gesa dan hanya meyakinkan Putin seolah ingin perdamaian. Namun Sabtu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mark Rubio menegaskan Washington tidak akan mundur. Dia akan memenuhi kewajibannya untuk mengakhiri perang di Ukraina, dan Trump tidak berniat mundur dari perundingan, meskipun diktator botak Putin sangat menginginkannya. Hari ini sebenarnya Mark Rubio tahu kan melakukan kesalahan. Dia mengaku terkejut dengan reaksi komunitas internasional terhadap inisiatif perdamaian Presiden Donald Trump terkait perang Rusia-Ukraina. Katanya, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di bumi. Kutipan itu berhasil membuat kedua pihak duduk di meja perundingan, namun tidak ada yang bertepuk tangan, lalu disusul kutipan dari Mark Rubio. Baik Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun negara lain di Eropa tidak akan bisa melakukan hal itu, alih-alih mendukung upaya Washington. Beberapa komunitas internasional malah mengkritik Trump karena upayanya mengakhiri perang. Ini adalah salah satu dari sedikit perang yang pernah saya lihat di mana beberapa orang di komunitas internasional justru mengecam Anda karena mencoba membantu mengakhiri perang. Namun, kepercayaan bahwa perundingan ini segera membawa perdamaian semakin menurun. Mantan Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa, Ben Hodges, menyatakan perang Rusia-Ukraina kemungkinan besar tidak akan berakhir pada 2026. Orang Rusia tidak tertarik. Kremlin mungkin hanya setuju gencatan senjata jika dipaksa pihak luar. Namun, saya tidak melihat pemerintah Amerika Serikat memberi tekanan seperti itu pada mereka. Sayangnya, saya harus berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jika episode ini bermanfaat dan menarik bagi Anda dapat mendukung channel YouTube ini secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar Anda. Tautan dan detail ada di deskripsi. Pilih platform dan format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.